Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saufi Hidayat, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek mengajar Al-Quran dengan menggunakan metode jarimatika untuk memenuhi tugas kuliah metode pengajaran yang diampu oleh Bapak Fahri Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak, hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu kepada Allah sebelum melakukan praktek pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan menjelaskan metode jarimatika. Metode jarimatika adalah metode yang dapat menghafal dengan mudah. Hafalan dapat bertahan lama, melatih kecerdasan kognitif murid, serta dapat merangsang sensor motorik tangan murid. Kedua metode kinestetik implikasinya adalah memudahkan murid dalam menghafal, dapat mengatasi sikap pasif murid, dapat mempengaruhi suasana belajar dan prestasi yang dicapai murid, dapat mencapai tujuan pembelajaran tahfiz, serta dapat merangsang sensor motorik murid. Untuk sejarah metode itu sendiri berawal dari sepasang suami istri penemu metode jarimatika Al-Quran yang bernama Nurul Habibur Rahmanuddin Basnur MA, lahir pada tanggal 9 Mei 1976 di Curug, dan Nurul Hikmah, yaitu istri beliau. Beliau mengenyam pendidikan S1 dengan mengambil jurusan Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah pada STIN Bengkulu. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Islamic Studies. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Selain menjadi pengasuh di pondok pesantren, beliau pun menjadi pengasuh di kajian-kajian seperti kajian tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran, fikih sunnah, kajian hadis Riyadus Shalihin, ilmu waris, kajian tauhid, studi keislaman, menghafal Al-Quran semudah menggunakan jari, dan lain-lain. Cara metode jarimatika yang digunakan dalam menghafal Al-Quran menggunakan metode jarimatika ini yaitu menggunakan ruas jari tangan sebagai alatnya. Murid dapat menghafal dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dan juga bisa menghafal dari ayat sebaliknya, yaitu dari ayat terakhir sampai ayat pertama. Murid bisa menghafalnya dengan cara mengacak ayat berapa yang mau dibacakan. Kemudian metode kinestetik dengan terjemah Al-Quran per kata ataupun juz amma. Menghafal dengan menggunakan gerak tubuh dalam menghafal Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Kelebihan dari metode pengajaran Al-Quran jarimatika adalah metode ini dapat membantu murid untuk merasa nyaman dalam melanjutkan hafalan karena karakter jiwa manusia itu menyukai variasi. Maka berpindah-pindah dari surah Madaniyah ke surah Makkiyah dan sebaliknya dapat menciptakan variasi dari pokok pikiran dalam surah-surah tersebut. Misalnya, dari suatu surah berisi tentang suatu kisah, dan di surah yang lain berisi tentang hukum. Lalu di surah ketiga tentang tarhib, dan di surah keempat seputar
targhib. Jadi dalam menghafal Al-Quran secara tidak langsung telah berpindah-pindah di antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Kekurangan dari metode jari matika adalah sulit bagi yang tidak menyukai angka-angka. Efektivitas waktu menghafal tergantung kemampuan. Sulit untuk ayat-ayat panjang. Prinsip metode jari matika adalah memusatkan pandangan, mengulang-ulang bacaan dan gerakan jari tangan seirama. 5 jari memiliki 14 ruas. 14 ruas sama dengan 14 ayat. Ya, 14 ayat mungkin bisa dianggap sebagai satu surah. Maka ketika kita memandang 5 jari dalam tangan, kita memandang itu satu surah. Ciri khas dari metode jari matika adalah menggunakan ruas jari sebagai alat bantu menghafal. Tahapannya sebagai berikut. 1. Membuka Al-Quran. 2. Jikalau tidak memakai meja, Al-Qurannya diletakkan di tangan kiri. 3. Telapak tangan kanan dipersiapkan untuk menghafal. Untuk teknik jari matika, tahapannya sebagai berikut. Dimulai dari jari kelingking bagian bawah menunjukkan ayat 1. Membaca ayat 1 yang akan dihafal. Ketika sedang membaca ayat yang akan dihafal, posisikan jari kelingking bagian bawah. Mata melihat jari yang ditunjuk sambil membaca ayat 1 yang dihafal. Ulangi sampai 3 kali. Dilanjutkan kelingking bagian tengah menunjukkan ayat kedua. Membaca ayat 2 yang akan dihafal. Ketika sedang membaca ayat yang akan dibaca, posisikan jari pada kelingking bagian tengah. Mata melihat jari yang ditunjuk sambil membaca ayat 2 yang dihafal. Ulangi sampai 3 kali. Dilanjut lagi, kelingking bagian atas menunjukkan ayat ketiga. Membaca ayat ketiga yang akan dihafal. Ketika sedang membaca ayat yang akan dibaca, posisikan jari pada kelingking bagian atas. Mata melihat jari yang ditunjuk sambil membaca ayat 3 yang dihafal. Ulangi sampai 3 kali. Mengulang hafalan dari ayat 1, 2, dan 3. Mengacak ayat yang telah dihafal dengan urutan ayat 2, 1, 3. Atau membolak-balikkan urutan ayat, yaitu ayat 3, 2, 1. Dan seterusnya sampai ibu jari. Selanjutnya kita akan praktek pada surah Al-Kautsar dengan menggunakan metode jari matika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya kita akan melakukan variasi pada metode ini, yang diawali dari ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Metode yang lainnya adalah Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini apakah paham dengan metode jari matika yang Bapak ajarkan pada hari ini? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Nah, baik anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar metode pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, Pak. Karena tidak ada, Bapak cukupkan dulu sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini itu berguna di kemudian hari. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.